Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bersama-sama untuk sharing dalam mempelajari keilmuan khususnya dalam bidang manajemen. Apalagi di sini kita mengambil tema landasan dan kedudukan manajemen dalam Islam. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita harapkan memberikan syafaatnya mulai saat ini sampai di akhirat kelak. Kita juga wajib bersyukur bahwasannya kita belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah bertatap muka, bertemu secara fisik pada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita mengimani, melaksanakan seluruh ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Beliaulah pembawa wahyu dari Allah yang kita imani. Ini juga kita wajib syukuri karena sudah 16 abad lebih gitu ya. 15 atau 16 abad lebih kita tidak ini ajaran Islam ini, tetapi kita masih mengimaninya. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin. Baik, di kesempatan ini saya mencoba untuk sharing tentang landasan manajemen. Setelah landasan manajemennya kita sudah mendapatkan rasionalitas tentang landasan, maka kedudukan manajemen dalam Islam itu bagaimana? Itu yang akan kita kupas dalam tema berikutnya. Jadi di sini kita ada dua tema, ada landasan manajemen dalam Islam, ada kedudukan manajemen dalam Islam. Oke. Yang patut kita perhatikan adalah suatu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Apabila suatu urusan itu diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Dalam proses manajemen ada ada pemimpin, ada staf, karyawan yang kita beri amanah untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Tetapi apabila yang diberi amanah itu bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Yang selanjutnya ini itulah proses manajemen rasionalnya. Makanya kita dalam mempercayakan urusan itu carilah ahlinya, sehingga
harapan-harapan yang kita yang kita harapkan, yang sudah kita rencanakan akan terwujud. Kemudian yang kedua, innallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ya, yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, kita kalau dulu berperangnya secara fisik gitu ya. Dan perang dalam fisik, sekarang kalau dalam dunia global, dunia modern, berperangnya secara intelektual, non fisik. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan negara lain untuk mencapai sebuah kemajuan. Ini kita harus bersatu padu dalam barisan yang teratur. Yang teratur itu berarti harus dimanage kan, manage itu mengatur. Kita harus diatur dengan sebaik-baiknya. Kita serahkan pada ahlinya. Ini bangunan yang tersusunnya kokoh. Ingat, manajemen itu adalah sebuah sistem. Ini sistem itu terdiri dari sebuah unsur-unsur. Unsur ini harus saling bersatu, membangun bersatu padu untuk membangun sebuah sistem yang kokoh. Inilah rasional dari manajemen. Ada juga walladzina hum liamatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Ini kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, kita mencari orang-orang yang benar jujur, kemudian mampu memikul amanah dengan baik. Apabila tidak mampu, Allah itu akan melaknat penyuap, penerima suap, atau memberikan penerima suap dan memberi peluang bagi mereka. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi atau pelayan bagi mereka. Inilah yang kemarin sempat ada ada gunjang-ganjing, ada sebuah pergeseran pengertian bahwasanya pemimpin itu adalah pelayan. Ada juga yang mengatakan pemimpin itu adalah tukang perintah, seakan-akan seorang majikan. Konsep itu sudah konsep lama, dan sekarang kita berpindah bahwasanya pemimpin itu adalah pelayan. Jadi tidak ada lagi pemimpin yang hanya tinggal tunjuk, kemudian memerintah bawahan. Dia harus benar-benar terjun ke bawah, melihat bawahannya, melihat stafnya, apa yang sudah dikerjakan, apa keluhannya, apa hambatannya, kemudian memberikan solusi-solusi atau memberikan fasilitas-fasilitas. Itulah pemimpin yang baik. Oke. Kita lanjutkan ibrah, sebuah pelajaran. Ini adalah sebuah ibrah-ibrah yang kita ambil, kita bisa jadikan sebuah landasan manajemen. Biasanya dalam Islam Anda sudah mendengar semuanya, ini sudah di telinga Anda dari SD sampai tingkat SMA.
mendengar bahwasanya kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan menjauhi larangan. Ini sudah sudah mendarah daging di kita. Semisal ada ada dalil bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agama, maka kelak Allah mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, bersikap keras terhadap orang kafir. Berjihad di jalan Allah, tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui. Itulah. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika sabul jannahum fiha khalidun. Pada orang-orang yang berbuat amal soleh ganjaran surga. Biasanya ayat ancaman selalu diikuti dengan ayat janji yang baik, seperti itu. Itulah ibrah yang harus kita ambil, bahwasanya proses manajemen. Dalam manajemen ini kita juga ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita di dalam proses manajemen ini kan rasionalitasnya adalah tujuan manajemen itu adalah mencari sebuah kebaikan. Kita memanage suatu pekerjaan dengan baik. Jangan sampai dalam perusahaan yang sudah baik, tatanan negara yang sudah baik, itu kita nahi mungkar, merusak dari belakang atau dari tengah. Sudah proses itu mulai berjalan, kita ada di dalam sebuah organisasi di situ, kita terus melakukan amar-amar ma'ruf agar perusahaan, organisasi, negara itu berjalan dengan baik. Kita juga melarang dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran hal-hal yang merusak. Seperti itu rasionalitasnya. Dan tujuan manajemen itu kan kita sudah tujuan manajemen itu adalah merumuskan hal yang baik. Ya, tetap kita melaksanakan hal yang baik yang sudah digariskan itu. Jangan sampai kita keluar rel, yaitu melaksanakan nahi mungkar. Kemudian menghindari kenikmatan sementara di dunia. Ingat bahasanya kita juga sebuah Islami, orang yang Islami. Kita ingat bahwasanya di dunia ini adalah kehidupannya sementara. Ada sebuah hadis, surat yang mungkin Anda kenal, Ali Imran ayat 14. Saya bacakan saja artinya. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan pada orang yang apa yang diingini, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup dan di sisi Allah tempat kembali yang baik atau surga. Nah, di dunia ini fana, bahasanya ini hanya hiasan semata gitu ya.
ini tidak kekal dan kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh di dunia ini sifatnya hanya sementara karena semua itu akan kita tinggalkan. Dan yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti adalah amal perbuatan kita. Walaupun misalnya kuda-kuda yang baik, berarti itu kendaraan-kendaraan baik, kendaraan kita juga tidak kita bawa mati. Motor yang Ninja atau motor Vespa gitu juga tidak akan kita bawa mati. Semuanya kita tinggalkan. Jadi dalam proses manajemen ini Anda sudah mencapai puncak, kemudian semisal Anda menyisihkan harta dengan bermegah-megahan, tuh seperti alhaakumut takasur hatta yuktumul maqabir, kita bermegah-megahan sampai sampai di liang lahat, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Anda tidak pernah melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti di bawah ada bahasanya semua proses yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk beribadah. Kemudian ini sudah menghindari kegiatan yang menghapus pahala. Jangan sampai kita melakukan inilah dalam sebuah organisasi dalam proses manajemen. Oke, itulah ibroh. Kemudian ada lagi penciptaan manusia, penciptaan matahari dan bulan. Silakan Anda membaca sendiri, silakan Anda menafsirkan. Banyak ada ya tafsir-tafsir, di googling juga sudah ada. Tetapi dalam proses ini gunung bergerak perlahan, proses air dan salju. Pada konsep ini yang perlu kita perhatikan dalam manajemen ibroh yang bisa kita ambil. Bahasanya penciptaan matahari dan bulan Allah juga mengaturnya secara sistematis. Bila matahari dan bulan matahari dikeluarkan siang hari, bulan di malam hari. Ini Allah sudah sangat sistematis. Bayangkan bila ini sistemnya tidak bagus, kemudian matahari terbit pada malam. Ya, bisa geger nanti. Bulan keluar pada siang hari. Ini sudah sebuah tatanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sunatullah alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diatur sedemikian rupa sehingga berjalan dengan baik. Inilah ibroh yang kita ambil bahasanya dalam proses manajemen ini, sebuah sistem gitu ya, yang terdiri dari unsur-unsur itu kita manage dengan baik sehingga itu berjalan sesuai realnya, kita mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Proses penciptaan manusia juga seperti itu. Ingat, manusia itu juga terdiri dari beberapa unsur. Ya, juga ada kepala pun ini juga ada mata, rambut, hidung, mulut. Ya, semuanya adalah unsur-unsur dari sebuah sistem. Ada kaki, tangan. Ini baru di manusia yang sempurna. Nah, unsur-unsur yang sudah ada dalam manusia ini menjadi satu padu. Kita dibuat sebuah sistem. Dan manajemen kan juga seperti itu. Ada divisi, katakanlah SDM-nya, divisi
pemasarannya, kemudian divisi produksinya, divisi keuangan, semua itu bersatu padu untuk proses manajemen yang baik. Gunung bergerak secara perlahan, itu juga ada ayat-ayatnya. Silakan Anda bisa melihat ini ya. Bisa menelusuri bahwasanya watasirul jibal sayro, dan gunung itu benar-benar berjalan. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berjalan ya, proses air dan salju. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang dibaca hewan, ternak mereka dan mereka sendiri. Apakah mereka tidak memperhatikan? Inilah ayat-ayat ini yang menggerakkan kita bisa berpikir bahwasanya manajemen itu ada dalam Islam. Walaupun tidak dikatakan secara tekstual bahasanya manajemen dalam Al-Quran tidak ada, tetapi kita harus berpikir yakilun, takilun, tatafakkarun, bahwasanya semua yang sudah saya sampaikan itu adalah ada proses manajemen di dalamnya. Anda juga mengenal ilmu falak untuk penentuan arah dan waktu. Semuanya termanage sehingga manusia bisa melihatnya itu. Ada juga pertemuan dua aliran laut yang tidak campur airnya. Ada apa itu? Laut merah sama laut apa? Laut hitam. Ya, itulah lihat. Anda bisa apa itu mempelajarinya. Sekarang saya lanjutkan. Itulah ibrah yang kita dapatkan, yang dapat saya sharing kepada Anda, bahwasanya proses manajemen itu ada. Kedudukan manajemen dalam Islam. Pada dasarnya segala dalam konsep syariah, perbuatan manusia itu dibagi kepada dua bentuk. Pertama bentuk ibadah dan yang kedua adalah muamalah. Perbuatan ibadah pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan. Ketentuan ini sesuai dengan fikih. Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan dalam bermuamalah pada asalnya semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarang. Pada dasarnya segala bentuk ibadah itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ibadah yang dinyatakan oleh Al-Quran atau hadis tentang cara-cara beribadah seperti sholat, puasa, ibadah, lain-lain. Baik tata cara, waktu, dan tempatnya dengan tegas dan jelas itu ditetapkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Tidak boleh ditambah maupun dikurangi ataupun diubah. Sedangkan kalau muamalah, semua perbuatan yang bersifat duniawi
Asalnya mubah, boleh. Dapat dilakukan dengan bebas sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Rasulullah bersabda, kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu. Ini kalau dalam kaidah usul fiqh, perbuatan yang mubah itu bisa menjadi perbuatan wajib jika tanpa perbuatan itu perbuatan wajib menjadi tidak berwujud. Perbuatan wajib tidak sempurna tanpa adanya perbuatan lain. Maka perbuatan lain itu menjadi wajib. Seperti itu. Contoh adalah katakanlah sholat itu wajib. Seandainya wudhu itu juga wajib karena tanpa wudhu itu tidak akan suci. Itu ya. Inilah apa itu kedudukan manajemen dalam Islam. Yang pertama, beberapa prinsip atau teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan hadis, antara lain yang pertama adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf dan baik, terpuji, perbuatan tolong menolong, menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Dilarang berbuat mungkar, keji seperti korupsi, suap, pemborosan, sebagaimana harus dijauhi bahkan harus diberantas. Ya. Ali Imran ayat 104, bal takum minkum matu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inilah. Untuk melaksanakan prinsip itu, ilmu manajemen harus dipelajari, dilaksanakan secara sehat, secara bijak, dan secara ilmiah. Nah. Kemudian yang kedua, menegakkan kebenaran. Ini menegakkan kebenaran, menghapuskan kebatilan. Manajemen sebagai metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Ini metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Ini dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia itu untuk menegakkan kebenaran itu menjadi sebuah kewajiban. Seperti itulah. Karena ingat, menegakkan kebenaran, menghapuskan kebatilan, menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga punya kewajiban menegakkan keadilan. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Tuh. Qul amr rabbi bil qist. Tuhan itu menyuruh menjalankan keadilan. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun, di dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu menjadi orang kuasa juga harus berbuat adil. Tiap muslim
harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain. Nah, kita juga mempunyai kewajiban menyampaikan amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya. Inilah seorang manajer perusahaan adalah pemegang amanah dari pemegang sahamnya. Wajib mengelola perusahaan dengan baik sehingga menguntungkan pemegang saham. Memuaskan konsumen. Ya. Rasulullah bersabda, setiap hamba itu adalah penggembala atau pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya. Harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah kedudukan manajemen dalam sebuah Islam. Ada apa itu? Titik-titik landasan, titik-titik ibroh ataupun ajaran yang bahasanya proses manajemen itu ada dalam Islam dan ini ada ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mempunyai kewajiban untuk berpikir bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan secara muamalat itu tadi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangannya. Proses manajemen muamalah boleh, itu ya boleh. Manajemen itu ada dalam bingkai muamalah, itu diperbolehkan, tetapi kita harus memperhatikan aturan-aturan bermuamalah yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu tadi, kita tidak boleh mungkar, ya, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menyampaikan amanah. Ini dalam proses manajemen pasti kita inilah yang kita hadapi. Saya lanjutkan. Dasar dan tujuan manajemen. Kebutuhan fitrah manusia sebagai dasar manajemen. Manusia itu terdiri dari unsur jasmani, rohani, dilengkapi dengan akal dan hati. Memiliki kebutuhan masing-masing. Manusia mempunyai tubuh tunduk pada hukum fisik. Itu ya. Guna mempertahankan hidupnya, manusia itu perlu makan, minum, pakaian, perlindungan. Tetapi manusia itu bukanlah semata-mata terdiri dari tubuh, sehingga semua persoalan tidak dapat dengan hukum fisik semata. Manusia juga makhluk Allah biologis, karena itu tunduk kepada hukum biologis. Guna melestarikan spesiesnya, manusia mempunyai alat reproduksi. Kemudian selain itu manusia makhluk sosial, didorong oleh watak aslinya untuk bergaul dengan manusia lain. Keinginan alamiahnya menjalin hubungan permanen antara pria dan wanita. Ketergantungan anak manusia dengan perlindungan orang tua, keinginan manusia membela kepentingan keturunannya, mempertahankan kasih sayangnya. Kesemuanya itu merupakan kecenderungan alami yang mengarah mereka dalam membangun kehidupan sosialnya. Ini dalam mempertahankan kebutuhan-kebutuhan ini, fitrah manusia ini perlu manajemen. Seperti itu saja. Rasionalnya. Agar manusia itu selalu terdorong untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, Allah
menghiasinya pula dengan nafsu dan keinginan, baik memperoleh kesenangan biologis maupun kesenangan lainnya. Kecintaan pada harta banyak, emas, perak, kuda, pilihan, binatang yang sudah saya sampaikan tadi di awal, itu semuanya juga perlu di-manage. Demikianlah Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang terdiri dari berbagai unsur yang terorganisir, yang sudah saya sampaikan di penciptaan manusia tadi, dengan rapi, interaksi sempurna ya, antara unsur-unsur, mencerminkan suatu sistem manajemen yang sempurna dan canggih. Sudah seharusnya manusia menjadi sebagai iktibar ya, dalam membangun suatu sistem organisasi yang baik. Ya. Nah, pada kuncinya adalah manusia manajemen. Manajemen itu ada kemarin sudah saya sampaikan alat manajemen. Ini kuncinya ini adalah di manusia. Manusia tidak bergerak, ya tidak ada manajemen karena ini kebutuhan manusia untuk selalu bergerak, berpikir, memenuhi kebutuhannya sehingga ada proses manajemen. Tujuan hidup manusia sebagai tujuan manajemen. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan jin dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berintikan tauhid, yaitu pengesaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita seruan agar beriman, cinta pada Allah dan Rasul-Nya, yakin adanya hari akhirat. Segala tindakan dan kegiatan manusia hendaknya dilandasi motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kepada kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagiannya di dunia, dan aplikasinya adalah ditegakkan hukum syariah Allah di bumi. Inilah yang membedakan orang Islam dengan sekuler yang motivasi dan orientasi sikap, tindakan, dan kegiatannya untuk memperoleh kehidupan di dunia saja. Dan aplikasinya adalah menghalalkan segala cara. Nah, bedanya dengan Islam. Ya. Bagi setiap muslim, keridhaan Allah adalah segala sumber dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini adalah tempat kita bertanam, dunya masra'atul akhirat, gitu ya. Hasilnya dinikmati di dunia ini adalah bagian kecil saja dari hasil yang sesungguhnya yang akan diperoleh. Bagian yang terbesar itu justru akan Anda nikmati di akhirat. Ingat, kehidupan kita yang kekal adalah di akhirat. Allah selain sebagai satu-satunya zat yang patut disembah, Allah juga yang patut seluruh alam beserta isinya. Manusia sebagai hambanya wajib menyerahkan dirinya secara bulat-bulat, secara utuh, ya, ada Allah, rela untuk diatur oleh Allah. Nah, pemenuhan kebutuhan hidup di dunia ini sebatas keperluan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini harus senantiasa disesuaikan dengan hukum atau ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah dasar dan tujuan manajemen yang bisa saya sampaikan.
Eh, Sekarang yang terakhir adalah manajemen pemberdayaan hidup, ya. Ini penting saya sampaikan karena ini adalah sebagai motivasi kita bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Manajemen pemberdayaan hidup ini, ingat kita ada internalisasi dan ada sosialisasi. Sebenarnya dua ini saja. Internalisasi itu ada peningkatan kualitas rohani, ada peningkatan kualitas intelektual. Peningkatan kualitas rohani ini seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasanya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita juga punya hati, ada nafsu. Disitulah yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perhatikan, bahwasanya sisi itu tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus menghiasi ada dua ajaran ini, ada tahalli, ada takholli, itu ya, ada tajalli. Ini di tiga ini, peningkatan kualitas rohani, kemudian peningkatan kualitas intelektual, sosialisasinya itu adalah tajalliyat ini. Terlihatnya bila Anda internalisasi peningkatan kualitas rohani, hati Anda sudah bersih, akhlak Anda sudah bagus, kita sudah mengisi hati kita dengan perbuatan-perbuatan dengan hati kita dengan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, gitu. Nah, yang membuat hati kita menjadi bersih, kita melakukan akhlak-akhlak yang baik. Terus hati kita perhatikan, jangan sampai ada kotoran-kotoran dosa. Well, dosa itu ya tetap ada, al-insanu makhlul khata' wal nisyan. Ya. Itu sudah menjadi sebuah mohon maaf, minum dulu. Itu menjadi sebuah hal yang given, pembawaan bahwasanya manusia itu adalah makhluk khata' wal nisyan. Ya. Nah, nilai-nilai positif jiwa manusia, akhlak mulia, sholat, zakat, puasa, dzikir, ini adalah pensucian dari nafsu, pembersihan jiwa. Kemudian kita mengosongkan jiwa itu dengan nilai-nilai negatif, sombong, dengki, kikir, dan lain-lainnya kita hilangkan. Manakala ini sudah baik, komunikasi kuat dengan Allah, perasaan diri selalu muraqabah, dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga penting dalam melaksanakan manajemen. Segala perbuatan kita ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, raqib dan atid. Ya. Hati kita sudah ikhlas dalam beramal karena hanya ada Allah, jujur, serius beramal, ya. Kemampuan sabar menghadapi segala tantangan. Ya, ada baik ini peningkatan kualitas intelektual. Ini merupakan pendukung peningkatan mutu rohani, sehingga mutu rohani bukan sekedar dirasakan, dihayati, tetapi juga dipahami oleh diri sendiri. Intelektual ini diperlukan supaya Muslim itu memahami agamanya dengan benar, secara sadar menyadari tanggung jawabnya terhadap pemahamannya itu. Ya. Kita diwajibkan memberdayakan intelektual melakukan penelitian terhadap alam semesta, peristiwa-peristiwa peradaban di dalamnya. Ya. Allah memuji orang-orang yang berilmu, kemudian kalau Anda sudah punya ilmu, wajib mengamalkannya. Bahwa Allah menegaskan ilmulah yang merasa takut pada Allah. Ya. Bahwa orang yang berilmulah yang merasa takut kepada Allah. Ya, sesungguhnya yang takut pada Allah itu diantara namanya hanyalah ulama. Dan juga dituntut meningkatkan mutu jasmani, supaya sehat, kuat secara fisik, melakukan peningkatan mutu, adanya keseimbangan gitu ya. Hati juga bersih, sehat, intelektualnya juga bersih, sehat, kuat, kemudian jasmaninya juga seperti itu. Yang terakhir adalah sosialisasi. Tadi internalisasi secara maksimal melahirkan manusia bermutu secara logis, memberikan hal-hal yang positif bagi lingkungannya terhadap masyarakat. Hal positif ini melakukan sosialisasi kepada orang lain tentang macam kebaikan yang dimiliki, dirasakan seseorang sebagai hasil dari upaya internalisasi agama. Dengan demikian tidak hanya menjadi soleh untuk dirinya sendiri, tetapi harus soleh kepada orang lain, menjadi muslih bagi orang lain. Perbedaan tentang apakah tugas sosialisasi itu fardu ain atau fardu kifayah, sekalipun secara konsepsional berbeda, namun secara implementatif dalam realita lapangan tidak banyak berbeda. Tugas sosialisasi ini tugas mulia, amat bernilai bagi kemanusiaan, peradaban Islam. Boleh ya. Nah, suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan tugas sosialisasi adalah urutan prioritas dakwahnya. Ya. Objek pertama komunitas yang paling dekat yaitu keluarga, baru kemudian masyarakat. Kan tadi ibda binafsik, gitu ya. Dahulukan Anda sendiri baru orang lain. Ibda binafsik summa ghaira. Dahulukan diri sendiri kemudian yang lain. Anda sudah baik secara rohani, intelektual, fisik, kemudian pada keluarga, baru pada masyarakat. Ya, maka jika ini semua sudah terbentuk, sudah bagus, masyarakat Islami yang memancarkan rahmat bagi setiap manusia itu akan terwujud. Islam rahmatan lil alamin akan terwujud. Kemudian baldatun rahim, negara baldatun thayyibatun, negara yang baik, negara yang maju akan tercipta dengan proses
manajemen yang bagus lah ya. Manajemen proses yang bagus, walaupun pemikiran-pemikirannya dari barat, manajemennya dari barat secara sekuler, tetapi kita sudah mempunyai dasar secara internal, hati kita secara rohani bagus, intelektual kita juga bagus, jasmani kita bagus, dasar-dasar Islami secara syariah kita sudah ada, kita tinggal memanagenya saja. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.